Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini, saya akan menjelaskan terkait dengan terkait dengan kognisi sosial. Yang pertama, pengertian dari kognisi sosial. Kognisi sosial menurut Baron dan Braine tahun 2003, kognisi sosial itu adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Sedangkan Taylor dan kawan-kawan tahun 2009, dia mengemukakan bahwa kognisi sosial itu merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kognisi sosial itu bisa disimpulkan bahwa berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir tentang dunia sosial atau bagaimana cara kita mencoba untuk memahaminya dan bagaimana cara kita memahami diri kita dan tempat kita di dalam dunia itu. Nah, kognisi sosial kita juga berfungsi secara otomatis, cepat, tanpa usaha dan tanpa penalaran yang cermat atau logis karena telah ada skema yang membimbing kita. Nah, berikutnya adalah skema. Skema itu adalah kerangka mental yang berpusat pada teman-teman spesifik yang membantu kita untuk mengorganisasikan dan menggunakan informasi sosial. Nah, menurut Taylor tahun 2009, skema itu merupakan seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Nah, skema ini juga berisi pengetahuan tentang konsep atau stimulus atau relasi antar berbagai pemahaman tentang konsep dan contoh-contoh spesifiknya. Kemudian skema juga dapat berupa skema tentang orang tertentu, peran sosial atau diri sendiri, sikap terhadap objek tertentu, atau biasa dikenal dengan stereotipe tentang kelompok tertentu atau persepsi tentang kejadian umum. Nah, bagaimana pengaruh skema terhadap kognisi sosial? Kemudian hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa skema itu ternyata menimbulkan efek yang kuat pada 3 proses dasar, yaitu ada attention, kemudian encoding, dan retrieval. Nah, pertama kita lihat dulu attention. Attention itu sama dengan atau artinya juga perhatian. Di mana di sini skema itu akan berperan sebagai penyaring informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin masuk ke kesadaran. Yang kedua adalah pengkodean. Pengkodean itu adalah informasi yang menjadi fokus atensi lebih mungkin disimpan di dalam memori jangka panjang. Jadi informasi yang konsisten itu dengan skema yang dikodekan. Kemudian yang ketiga adalah mengingat kembali atau retrieval, mengingat kembali, di mana orang cenderung itu akan mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema lebih banyak daripada informasi yang tidak sesuai dengan skema. Nah, skema juga akan memiliki kelemahan, misalnya dari segi negatif. Nah, skema juga mempengaruhi apa yang kita perhatikan, apa yang masuk dalam ingatan kita, dan apa yang kita ingat. Sehingga ada terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap dunia sosial. Nah, skema juga ternyata memainkan peran penting dalam pembentukan prasangka, dalam pembentukan suatu komponen dasar pada stereotip tentang kelompok-kelompok sosial tertentu. Nah, bagaimana efek skema? Nah, efek skema ternyata skema juga memberikan efek seperti efek bertahan, tidak berubah bahkan ketika menghadapi informasi yang kontradiktif. Kemudian kadang-kala juga skema bisa memberikan efek pemenuhan harapan diri. Atau skema juga membuat dunia sosial yang kita alami menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Nah, contoh efek bertahan. Ketika kita gagal, kita berusaha untuk mengubah diri sendiri dengan berkata, kamu hebat kok, ini karena pertandingan yang tidak adil dan sebagainya. Ini adalah bagian dari contoh ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Nah, ramalan yang membuat ramalan itu sendiri benar-benar terjadi. Berikutnya adalah jalan pintas mental. Nah, jalan pintas mental ini adalah tekanan efisiensi sering menyebabkan orang itu mengandalkan skema yang mereka punya untuk menangani aliran informasi yang kompleks dan cepat di dalam dunia sosial. Nah, akibatnya individu itu akan sering melakukan kesalahan yang dilakukan individu itu antara lain.
macam-macam antara lain atau macam-macam jalan pintas mental. Pertama adalah jalan lain adalah berpikir jalan pintas atau biasa dikenal dengan heuristik, di mana individu itu akan cenderung malas untuk berpikir kompleks sehingga cenderung menyederhanakan suatu peristiwa yang dialami. Nah, penyederhanaan itu dilakukan dengan cara apa? Ada representasi, individu mengambil kesimpulan mengenai suatu gejala sosial hanya berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Kemudian yang kedua ada priming, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang baru saja terjadi atau yang paling sering dialami. Yang ketiga adalah ada based rate value atau pengambilan kesimpulan dengan cara melakukan generalisasi pada kelompok individu berdasarkan perilaku individu. Yang keempat itu ada keterbatasan informasi yang tersedia, di mana pengambilan kesimpulan itu berdasarkan informasi yang minim. Berikutnya itu adalah berpikir ilusi atau ilusi thinking. Nah, ilusi itu adalah konsep psikologi, adalah kesalahan dalam mempersepsi sesuatu. Di dalam psikologi sosial, individu sering mengalami kesalahan di dalam mempersepsi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pula di dalam kognisi sosial. Nah, berpikir ilusi itu dapat dibedakan menjadi pertama adalah ilusi tentang korelasi, kemudian ilusi ini terjadi apabila individu di dalam menghubungkan dua hal yang tampaknya berhubungan pada sebenarnya tidak. Yang kedua adalah ilusi kontrol, yaitu individu menganggap seakan-akan dirinya itu dapat mengendalikan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian terhadap percaya diri. Nah, individu itu adalah salah memberikan penilaian atau menarik kesimpulan akibat terlalu percaya diri atau terlalu percaya pada dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah kita akan masuk halo effect. Biasanya halo effect itu terjadi pada saat pertemuan pertama kali dengan individu lain. Maka individu dikaburkan dengan penampilan individu lain sehingga membentuk kesan yang salah mengenai individu lain tersebut. Terjadilah halo effect. Karena cara berpikir individu yang cenderung membuat kategori-kategori mengenai sifat manusia itu kategorisasi sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Selanjutnya adalah kita masuk ke aspek-aspek lain di dalam kognisi sosial. Nah, aspek lain dalam kognisi sosial pertama itu informasi-informasi yang ditangkap oleh individu adalah pertama memperhatikan yang inkonsisten, yaitu individu itu lebih cenderung memperhatikan yang inkonsisten untuk membuat suatu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial. Yang kedua adalah memperhatikan yang negatif. Individu itu cenderung memperhatikan hal-hal yang negatif saja dari seseorang dan tidak menghiraukan ternyata ada sisi baik orang lain. Kemudian pribadi dan benda milik. Individu itu juga seringkali juga memberikan atribusi tertentu kepada orang lain berdasarkan benda-benda yang ia miliki. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kepribadian seseorang itu tercermin dari benda-benda yang dimiliki. Kemudian adanya keraguan karena motivasi. Nah, kemudian ada juga berpikir konfraktual karena individu itu mengabaikan informasi terbaru yang ia terima dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang sudah lebih dulu ada. Selanjutnya kita akan masuk ke kognisi dan afeksi. Afeksi itu merupakan perasaan seseorang terhadap stimulus, sedangkan kognisi adalah cara berpikir seseorang terhadap suatu stimulus. Di dalam menilai dan memahami suatu gejala sosial, tanpa kita sadari ternyata dipengaruhi oleh perasaan kita pada saat itu. Nah, ini berarti afeksi itu akan mempengaruhi kognisi. Sedangkan apabila kita berpikir hal-hal buruk, maka kita akan menjadi cemas dan takut. Namun apabila kita menanggapi sebaliknya, maka kita akan tenang. Ini berarti kognisi itu akan mempengaruhi afeksi. Kemudian ada afeksi dan memori. Nah, pengaruh afeksi lainnya adalah pengaruh pada saat ingatan. Ingatan yang bergantung pada suasana hati, mood independen, yaitu apa yang kita ingat saat berada dalam suatu suasana hati tertentu. Sebagian besar ditentukan apa yang kita pelajari sebelumnya ketika kita berada di dalam suasana hati tersebut. Nah, biasanya mood dependent memory itu adalah informasi yang dipelajari ketika berada dalam suasana hati positif. Misalnya, lebih mudah mengingat kembali informasi ketika berada dalam suasana hati positif.
Kemudian informasi yang dipelajari ketika berada dalam suasana hati negatif, maka informasi yang dipelajari ketika berada dalam suasana hati negatif itu akan cepat-cepat dilupakan. Mood Congress Effect. Nah, mood Congress Effect ini adalah pengaruh kedua dikenal dengan efek kesesuaian suasana hati. Nah, yaitu kecenderungan untuk menyimpan atau mengingat informasi positif ketika berada di dalam suasana hati positif dan informasi negatif ketika berada dalam suasana hati yang negatif. Misalnya suasana hati yang baik positif, maka informasi yang diperhatikan dan diingat. Kalau suasana hatinya yang buruk atau negatif, maka informasi negatif yang diperhatikan dan diingat. Baik, demikian untuk pembahasan terkait dengan kognisi sosial pada pertemuan yang ke-7 ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.